Banyak orang tua di Indonesia berpikir yang penting sudah sarapan, yang penting kenyang, tanpa peduli apa yang mereka makan atau minum. Tapi tahukah Anda, pilihan sarapan yang tampaknya sepele itu bisa sangat menentukan apakah tubuh kita akan kuat sepanjang hari, atau justru cepat lelah, nyeri sendi, bahkan mengalami penurunan otot secara perlahan, sehingga menyebabkan berbagai penyakit dan menyebabkan pelemahan daya tahan tubuh yang berujung pada kematian lebih cepat. Faktanya, ada beberapa makanan yang justru mempercepat tubuh menjadi lemah seiring usia. Padahal, jika kita tahu pilihan yang tepat, sarapan bisa menjadi obat alami untuk menjaga kekuatan, pencernaan, dan semangat hidup hingga usia lanjut. Dan jika Anda ingin merubah kebiasaan sarapan dengan yang lebih baik, sehingga bisa hidup 20 hingga 40 tahun lagi, maka Anda wajib menonton video ini sampai habis. Kita bongkar 4 makanan yang wajib dikurangi atau dihindari, dan 4 makanan yang sebaiknya mulai kita konsumsi hari ini saat sarapan. Tetapi sebelum kita bahas daftar makanan tersebut, tolong tulis di kolom komentar berapa usia Anda saat ini, dan sedang menonton video ini dari kota mana. Tulis juga jika Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar kesehatan. Sekarang, mari dengarkan satu kisah nyata dari seorang pensiunan guru di Klaten. Perjalanannya yang sederhana bisa jadi sangat mirip dengan pengalaman Anda sendiri. Mari kita mulai dari cerita Pak Sutarno, seorang lansia yang tadinya sering merasa lemas, tapi menemukan kembali kekuatannya hanya dari mengubah satu hal, menu sarapan. Namanya Pak Sutarno. Umurnya sudah 72 tahun. Dulu beliau adalah guru SD di sebuah desa kecil di Klaten, Jawa Tengah. Setelah pensiun, kesehariannya cukup tenang. Bangun pagi, menyapu halaman, menyeduh teh manis, lalu sarapan dengan roti tawar dan selai stroberi yang dibeli anaknya di minimarket. Awalnya, semua terasa biasa saja. Tapi lama-kelamaan, tubuh Pak Sutarno mulai sering terasa lemas. Kaki mudah pegal, lutut terasa kaku saat naik tangga, dan kadang-kadang nafasnya terasa berat hanya karena berjalan ke masjid. Beliau sempat berpikir, mungkin ini memang tanda-tanda menua. Tapi hatinya belum puas. Ia merasa aneh, karena teman-temannya yang seumuran justru masih terlihat bugar. Salah satu sahabat lamanya, Pak Hadi, masih rutin bersepeda keliling kampung dan rajin bercocok tanam tanpa mengeluh. Suatu hari, saat kontrol ke puskesmas, dokter muda yang memeriksanya bertanya tentang kebiasaan sarapan. Pak Sutarno pun cerita apa yang biasa ia makan, roti tawar, selai, dan teh manis. Senyum dokter itu pelan-pelan berubah jadi serius. Ia menjelaskan, makanan seperti itu bisa membuat gula darah cepat naik, lalu turun mendadak. Itulah yang menyebabkan tubuh cepat lelah dan kehilangan energi. Bahkan, dalam jangka panjang, bisa mempercepat kerusakan otot. Dokter itu menyarankan perubahan kecil. Ganti roti putih dengan roti gandum, kurangi teh manis, tambahkan telur rebus, atau buah segar. Awalnya, Pak Sutarno ragu. Tapi demi mencoba sesuatu yang lebih baik, ia mulai perlahan mengikuti saran itu. Minggu pertama, belum terasa banyak perubahan. Tapi di minggu kedua, beliau mulai merasakan perbedaannya. Badan tidak mudah ngantuk setelah subuh, lututnya tak sepegal biasanya, dan jalan ke masjid terasa lebih ringan. Kini, hampir setiap pagi, Pak Sutarno sarapan dengan roti gandum, alpukat, dan 1 telur rebus. Ia bilang, dulu saya kira ini soal usia. Tapi ternyata, banyak hal bisa berubah asal tahu makanan yang benar. Cerita Pak Sutarno hanya satu dari banyak lansia yang merasa lebih bugar hanya karena mengganti menu sarapan. Lalu, makanan apa saja yang sebaiknya kita hindari agar tidak mengalami nasib seperti sebelumnya? Yuk, kita mulai dari yang pertama. Makanan yang terlihat manis dan sederhana, tapi bisa diam-diam melemahkan tubuh Anda. Makanan pertama yang harus dihindari oleh lansia adalah roti tawar putih dan selai manis. Menu ini sangat umum di Indonesia, terutama di kalangan orang tua. Rasanya manis, empuk, mudah disiapkan, dan sering dianggap cukup mengenyangkan. Tapi justru karena terlalu sering dianggap aman, banyak yang tak menyadari bahayanya. Roti tawar putih dibuat dari tepung terigu yang sudah sangat halus dan kehilangan hampir seluruh seratnya. Saat masuk ke dalam tubuh, roti ini cepat berubah menjadi gula darah. Gula darah yang melonjak tajam kemudian turun drastis hanya dalam waktu singkat, dan akibatnya tubuh jadi mudah lemas, ngantuk, dan sulit fokus. Apalagi jika dikombinasikan dengan selai manis yang tinggi gula tambahan. Banyak produk selai mengandung pemanis buatan, pewarna, dan bahkan pengawet. Bagi lansia yang rentan terhadap diabetes, kondisi ini bisa mempercepat kerusakan organ, memperparah nyeri sendi, dan mempercepat penurunan kekuatan otot.
Pak Sutarno sendiri dulu rutin mengonsumsi roti dan selai setiap pagi. Tapi setelah menggantinya dengan roti gandum dan telur rebus, ia mengaku tubuhnya terasa lebih bertenaga dan jarang merasa mengantuk setelah sarapan. Jika ingin tetap makan roti, cobalah pilih roti gandum utuh yang masih mengandung serat. Padukan dengan lauk yang mengandung protein atau lemak sehat, seperti alpukat, telur, atau keju rendah garam. Nah, itu baru dari makanannya. Tapi bagaimana dengan minuman pagi yang selama ini dianggap teman sarapan paling setia, seperti teh manis dan kopi instan? Apakah benar-benar aman bagi tubuh lansia? Kita lanjutkan ke makanan, atau tepatnya minuman, kedua yang sebaiknya dihindari dan Anda mungkin tidak menyangka efeknya bisa sebesar itu. Makanan, atau lebih tepatnya minuman, kedua yang sebaiknya dihindari oleh lansia adalah teh manis dan kopi instan. Di banyak rumah, dua minuman ini hampir tak pernah absen dari meja makan pagi. Rasanya manis, hangat, memberi sensasi nyaman, dan sering dianggap sebagai penggugah semangat di pagi hari. Tapi untuk tubuh lansia, efeknya tidak sesederhana itu. Teh manis, meskipun tampak ringan, sebenarnya mengandung banyak gula tambahan. Gula dalam bentuk cair sangat cepat diserap oleh tubuh, sehingga menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam, dan penurunan energi yang drastis beberapa jam kemudian. Efeknya mirip seperti roller coaster. Sebentar naik, lalu langsung turun. Begitu juga dengan kopi instan. Banyak produk kopi kemasan di pasaran sudah dicampur dengan gula, krimer buatan, bahkan perisa tambahan. Bagi tubuh lansia, ini bisa menyebabkan peradangan dalam tubuh, memperburuk tekanan darah, dan meningkatkan risiko kolesterol. Pak Tarmo, salah satu sahabat Pak Sutarno, dulu terbiasa minum kopi instan 2 gelas setiap pagi. Ia sering mengeluh cepat lelah dan nyeri sendi. Setelah mengganti kebiasaan itu dengan air putih hangat dan teh jahe tanpa gula, keluhannya berkurang drastis. Jika ingin tetap menikmati minuman hangat, pilihlah air putih hangat, teh herbal seperti teh rosella atau jahe, atau kopi hitam murni tanpa gula, dan cukup 1 cangkir saja. Namun ternyata, yang tampaknya sehat pun belum tentu baik. Salah satu contoh paling mengejutkan adalah yogurt rasa buah. Banyak yang mengira ini minuman sehat, padahal justru menyimpan jebakan tersembunyi yang perlu kita waspadai. Kita lanjut ke makanan ketiga, yang sering dianggap sehat, tapi diam-diam memperlemah tubuh lansia dari dalam. Makanan ketiga yang sebaiknya dihindari oleh lansia adalah yogurt rasa buah. Banyak orang menganggap yogurt sebagai makanan sehat, apalagi kalau kemasannya berwarna cerah, bertuliskan rendah lemak, atau mengandung probiotik. Tapi sayangnya, tidak semua yogurt dibuat dengan niat yang sama. Yogurt rasa yang beredar luas di minimarket seringkali tinggi gula tambahan dan rendah lemak. Padahal, lemak sehat dalam yogurt justru penting bagi lansia untuk membantu penyerapan vitamin-vitamin penting seperti A, D, E, dan K. Ketika lemak ini dihilangkan, yang tersisa adalah produk tinggi gula, tapi miskin manfaat. Gula tambahan dalam yogurt rasa bisa menyebabkan lonjakan insulin dan membuat tubuh cepat lelah. Selain itu, jika dikonsumsi rutin, bisa berkontribusi pada penumpukan lemak di perut, memperburuk peradangan sendi, dan mempercepat penurunan otot, terutama pada lansia yang sudah mulai jarang bergerak. Bu Marni, 75 tahun, awalnya mengira yogurt buah kemasan adalah pilihan sehat untuk usianya. Tapi setelah sering merasa lelah dan berat badan naik, ia berkonsultasi ke dokter gizi dan disarankan beralih ke yogurt plain full cream. Kini, ia mencampurnya dengan potongan pepaya atau pisang, dan merasa lebih segar setiap pagi. Jadi, kalau ingin mendapatkan manfaat dari yogurt, pastikan pilih yang plain, tanpa tambahan gula, dan bila perlu tambahkan buah segar dari dapur sendiri. Tapi tahukah Anda, ada satu makanan lagi yang jauh lebih sering kita konsumsi, yang dijual hampir di semua warung, dengan rasa gurih menggoda, dan renyah di mulut. Namun, justru makanan inilah yang paling berbahaya bila dikonsumsi setiap hari oleh lansia. Kita bahas di bagian selanjutnya. Makanan keempat yang sebaiknya dihindari oleh lansia adalah gorengan. Bakwan, tahu isi, risoles, tempe mendoan. Semua ini bukan hanya lezat, tapi juga sangat akrab di lidah dan di budaya kita. Di pagi hari, tidak sedikit lansia yang menikmatinya bersama teh manis atau kopi, sambil duduk santai di teras rumah. Namun, di balik rasa gurih dan teksturnya yang renyah, gorengan menyimpan bahaya tersembunyi bagi kesehatan lansia. Proses penggorengan, apalagi jika menggunakan minyak yang dipakai berulang kali, menghasilkan senyawa berbahaya seperti lemak trans dan radikal bebas. Kedua zat ini mempercepat peradangan di dalam tubuh dan memperburuk kondisi sendi serta jantung. Lemak jenuh yang tinggi juga membuat aliran darah menjadi lebih kental,
meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan kolesterol. Bagi tubuh lansia yang proses metabolisme dan perbaikan selnya sudah melambat, kebiasaan ini sangat berisiko dalam jangka panjang. Pak Tarmo, yang sebelumnya sarapan rutin dengan 2 potong gorengan dan segelas kopi instan, dulu sering mengeluh lututnya sakit dan nafasnya pendek. Setelah mengganti sarapannya dengan singkong rebus dan telur, kini ia merasa lebih ringan bergerak dan jarang mengalami nyeri sendi. Bukan berarti kita tak boleh makan gorengan sama sekali. Tapi untuk lansia, cukup sesekali saja, dan sebaiknya diganti dengan makanan yang lebih alami, direbus, atau dikukus. Nah, setelah tahu 4 jenis makanan dan minuman yang diam-diam bisa melemahkan tubuh lansia, pertanyaannya sekarang, apa yang sebaiknya kita makan di pagi hari agar tubuh tetap kuat, bugar, dan tidak mudah sakit? Kita akan mulai membahas satu persatu, dari makanan paling sederhana, tapi justru paling berdampak bagi kesehatan lansia. Setelah membahas makanan yang perlu dihindari, sekarang saatnya kita beralih ke makanan yang justru sangat dianjurkan untuk sarapan para lansia. Dan makanan pertama ini adalah bubur oat atau bubur beras merah. Di Indonesia, bubur memang sudah akrab sebagai menu sarapan. Tapi banyak orang hanya mengenal bubur nasi putih, yang sayangnya cepat dicerna dan tak bertahan lama memberi energi. Berbeda dengan oat atau beras merah, yang mengandung serat tinggi dan karbohidrat kompleks yang dicerna lebih lambat oleh tubuh. Serat dalam bubur oat atau beras merah membantu menjaga kestabilan gula darah. Artinya, energi Anda akan bertahan lebih lama, tidak mudah lapar, dan lebih semangat beraktivitas. Selain itu, makanan ini juga kaya vitamin B kompleks yang penting untuk menjaga fungsi saraf, mood, dan metabolisme tubuh lansia. Bu Aminah, 78 tahun, dulunya sering mengeluh mudah mengantuk setelah sarapan nasi putih. Setelah mengganti sarapannya menjadi bubur oat yang dicampur dengan pisang atau kacang hijau, ia merasa pikirannya lebih jernih dan tidak cepat lelah saat membersihkan rumah. Bubur ini pun sangat mudah dibuat. Cukup direbus dengan air hangat, tambahkan potongan buah, sedikit madu, atau kacang-kacangan jika tersedia. Rasanya lembut, mengenyangkan, dan menyehatkan. Dan menariknya, bubur bukan hanya bisa dikombinasikan dengan buah. Ada satu bahan sederhana yang sangat mudah ditemukan di pasar atau tukang buah keliling. Lembut, bergizi, dan bisa membantu menjaga tekanan darah serta kesehatan jantung lansia. Kita lanjutkan ke makanan kedua yang sebaiknya hadir setiap pagi di meja makan Anda. Makanan kedua yang sangat dianjurkan untuk sarapan lansia adalah alpukat. Buah ini mungkin terlihat sederhana, bahkan sering dianggap makanan anak muda, karena sering dijadikan jus di kafe-kafe. Tapi justru, alpukat adalah salah satu makanan paling bermanfaat untuk tubuh lansia. Alpukat kaya akan lemak sehat jenis lemak tak jenuh tunggal, yang terbukti membantu menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol jahat. Di usia lanjut, menjaga kesehatan jantung sama pentingnya dengan menjaga kekuatan otot. Selain itu, alpukat juga mengandung kalium, bahkan lebih tinggi dari pisang, yang berperan dalam menjaga tekanan darah tetap stabil. Bukan hanya itu, alpukat juga mengandung vitamin E dan C, yang membantu proses regenerasi sel, memperlambat penuaan kulit, dan menjaga daya tahan tubuh. Bagi lansia yang mulai sering merasa pegal atau mudah sakit, nutrisi ini sangat membantu. Teksturnya yang lembut membuat alpukat mudah dikonsumsi, bahkan oleh lansia yang memiliki masalah gigi atau pencernaan. Bisa dimakan langsung, dicampur ke dalam bubur oat, atau dioleskan di atas roti gandum sebagai pengganti mentega. Pak Hadi, tetangga Pak Sutarno, kini selalu menyempatkan makan setengah buah alpukat setiap pagi. Katanya, sejak itu tubuhnya terasa lebih ringan, dan ia bisa jalan pagi keliling kampung tanpa ngos-ngosan lagi. Alpukat membuktikan bahwa makanan sehat tidak harus mahal atau rumit. Tapi bicara soal kekuatan tubuh, ada satu bahan makanan yang sudah ada sejak zaman dulu, dikenal semua orang, dan mungkin malah sudah sering Anda konsumsi tanpa sadar. Bahannya sederhana, murah, dan bisa sangat membantu menjaga kekuatan otot serta tulang lansia. Kita lanjut ke makanan ketiga yang sebaiknya menjadi sahabat sarapan Anda setiap hari. Makanan ketiga yang sangat dianjurkan untuk sarapan lansia adalah telur. Telur adalah bahan makanan yang sudah tidak asing lagi di hampir semua dapur di Indonesia. Tapi meskipun murah dan mudah diolah, banyak lansia yang justru menghindarinya karena takut kolesterol. Padahal, jika dikonsumsi dengan bijak, telur justru sangat bermanfaat untuk menjaga kekuatan tubuh. Telur mengandung protein lengkap yang sangat dibutuhkan oleh lansia untuk mencegah hilangnya massa otot. Di usia di atas 60 tahun, tubuh secara alami mulai kehilangan otot jika tidak dijaga dengan asupan yang tepat. Dan telur adalah salah satu sumber protein paling mudah diserap oleh tubuh. Tak hanya itu,
Telur juga mengandung vitamin D dan kolin, yang penting untuk menjaga kekuatan tulang dan kesehatan otak. Kombinasi nutrisi ini membantu lansia tetap fokus, tidak mudah lupa, dan menjaga keseimbangan tubuh saat bergerak. Bu Yati, 76 tahun, dulunya hanya makan nasi dan kerupuk saat pagi. Setelah disarankan dokter puskesmas untuk menambahkan telur rebus ke sarapannya, ia merasa lebih kuat saat mencuci, menyapu, bahkan saat jalan kaki ke pengajian mingguan. Cara menikmatinya pun bisa disesuaikan. Telur bisa direbus, dibuat dadar sayur tanpa minyak berlebihan, atau dikukus bersama tahu. Rasanya enak, teksturnya lembut, dan sangat cocok untuk tubuh lansia yang butuh kekuatan ekstra setiap pagi. Namun, tubuh yang kuat tidak cukup hanya dari protein. Kita juga butuh makanan yang membantu melawan radikal bebas, memperbaiki jaringan tubuh, dan menjaga daya tahan agar tidak mudah jatuh sakit. Itulah sebabnya makanan keempat ini tidak kalah penting. Warnanya cerah, rasanya segar, dan bisa ditemukan hampir di setiap warung atau halaman rumah Anda. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Makanan keempat yang sebaiknya rutin hadir di meja sarapan lansia adalah buah-buahan lokal yang berwarna cerah, seperti pepaya, pisang, mangga, atau jambu merah. Buah-buahan ini bukan hanya segar dan manis alami, tapi juga kaya akan antioksidan, serat, dan vitamin C yang sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia. Antioksidan membantu melawan radikal bebas penyebab penuaan sel dan berbagai penyakit. Sementara vitamin C mendukung daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang flu atau infeksi. Serat alami dalam buah juga membantu melancarkan pencernaan. Banyak lansia yang mengeluh sulit buang air besar atau perut kembung, dan seringkali, penyebabnya sederhana, kurang serat dalam makanan sehari-hari. Buah adalah solusi terbaik yang alami dan aman. Pak Ujang, 79 tahun, setiap pagi kini rutin makan potongan pepaya setelah sarapan bubur. Dulu ia sering merasa begah dan tidak nyaman di perut. Sekarang, ia mengaku pencernaannya jauh lebih lancar, dan kulit wajahnya pun tampak lebih segar. Dan jangan salah, meskipun buah-buahan ini tampak biasa saja, kandungan gizinya bisa bersaing dengan buah-buahan impor yang harganya mahal. Yang penting, dimakan secara rutin dan tidak dijadikan jus. Karena buah utuh mengandung serat, sementara jus hanya menyisakan gulanya saja. Jadi mulai besok pagi, cobalah tambahkan potongan buah ke dalam sarapan Anda. Bisa ditaruh di atas bubur, dimakan setelah makan utama, atau dijadikan camilan sehat di antara waktu makan. Nah, kita sudah membahas 4 makanan yang perlu dihindari, dan 4 yang sangat dianjurkan. Tapi pertanyaannya sekarang, seberapa besar dampak perubahan ini bagi hidup Anda? Apakah benar mengganti sarapan bisa membuat tubuh lebih kuat, tidak mudah lelah, dan kembali bersemangat menjalani hari? Kita akan simpulkan semuanya di bagian terakhir, dengan pesan yang mungkin bisa menjadi titik balik kesehatan Anda. Sekarang Anda sudah tahu, mana makanan yang bisa melemahkan tubuh, dan mana yang justru bisa membantu Anda tetap kuat, segar, dan aktif meski usia terus bertambah. Jangan tunggu sampai sakit dulu baru berubah. Mulailah dari dapur Anda sendiri. Coba pilih satu kebiasaan sarapan yang ingin Anda perbaiki besok pagi. Tidak perlu langsung semuanya, cukup satu saja. Karena perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten, bisa membawa perubahan besar bagi hidup Anda ke depan. Dan kalau Anda merasa video ini bermanfaat, bantu kami menyebarkan informasi baik ini. Kirimkan ke grup keluarga atau teman-teman seangkatan Anda. Karena bisa jadi, satu pesan sederhana ini menyelamatkan kesehatan orang yang Anda sayangi. Sekarang, kami ingin tahu dari Anda. Tulis di kolom komentar. Apa menu sarapan Anda selama ini? Dan, menu apa yang ingin Anda coba ubah mulai besok? Atau, jika Anda punya pertanyaan seputar kesehatan lansia, silakan tulis juga. Akan kami jawab di video-video berikutnya. Jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya seputar hidup sehat di usia lanjut. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga Anda sehat selalu, panjang umur, dan tetap semangat menjalani hari.